Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gulam Yasir Raziki dalam Godin, yaitu ngobrol di Instagram. Oke, gimana nih teman-teman semua? Apa kabar? Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki puasa yang ada yang tahu yang keberapa? Ya, sekarang kalau nggak salah udah yang ini tanggal berapa nih? Bentar, saya cek dulu. Oke, sekarang tanggal 16 ya, puasa semingguan lagi ya. Semoga kita sekarang sudah memasuki puasa yang kurang lebih ke 20-an ya, ke 21 atau ke 22 deh. Insya Allah kalau lebaran tanggal 23 berarti semingguan lagi lah, insya Allah. Dan semoga teman-teman puasa lancar. Semoga juga untuk yang gak menjalankan ibadah puasa tetap semangat menjalani karantina mandirinya. Di rumah tetap stay at home, jaga kesehatan, dan rajin berolahraga. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu wanita asal Kabupaten Tasikmalaya. Asal Kabupaten Tasikmalaya yang pasti kita bakalan ngulik apa aja yang menarik nih dari salah seorang wanita ini nih. Sebelum saya terhubung sama Teh Vera ya. Nanti buat teman-teman juga kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti insya Allah saya akan bacakan pertanyaannya dan nanti saya insya Allah bakalan bacain. Dan insya Allah nanti Teh Vera, ini nama lengkapnya Vera Sophia Lutfianti ya. Nanti insya Allah Teh Via bakalan ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pasti pertanyaannya boleh berkaitan dengan Teh Vera sendiri dan juga boleh mengenai otomotif. Nih, jadi buat teman-teman akang-akang teteh-teteh yang pecinta otomotif atau juga yang menggemari otomotif, boleh langsung ditulis saja di kolom komentar di bawah ini, ya. Dan tidak lupa juga saya ngucapin selamat datang buat teman-teman yang baru gabung. Oke, sebelumnya saya bakalan ngundang dulu untuk Teh Vera untuk gabung di Godin kita malam hari ini. Kita malam mingguan bersama Teh Vera. Nih kayaknya Teh Vera udah gabung. Oke, sebelumnya saya bakalan ngasih dulu judul, yaitu Masuk Klub Motor ya. Ntar saya kasih judul dulu. Cewek masuk klub motor. Salah pakai. Sebentar. Yep. Pause. Iya. Oke, kita undang aja Teh Vera. Vera. Oke. Nah, ini Teh Vera nih. Halo, assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Teh Vera? Baik, alhamdulillah. Oke, Teh Vera. Salam kenal Teh, saya Gulam. Suka juga. Ayo tepangnya. Dulu Teh pernah ketemu tadi mana ya? Demo waktu itu acara bareng Teh di Kemah Pemuda waktu itu yang di. Oh iya. Dengan Gunung Pramuka. Ya? Itu waktu tahun berapa? Saya masih SMA Teh sekarang. Oh iya. Udah. Tapi seumuran ya? Iya. Oh ya, Teh Vera emang sekarang Teh? Hah? Emang Teh Vera sekarang umur berapa? Umur jalan 23. Baru jalan. Baru jalan nih. Oke. Baru jalan. Ini baru jalan. Itu live-nya di mana Teh posisinya? Lagi di rumah. Di rumah, oke. Ya, di rumah. Lagi rame-rame apa sendirian aja? Kayaknya ngeri banget malam-malam di luar rumah cewek sendirian. Depan rumah ini. Oh, dikirain sambil ngobrol gitu Teh sama anggota yang lain. Kan jangan dulu kan masih corona. Jadi dilarang dulu berkumpul. Bener Teh, bener. Jadi Teh Vera juga selaku ketua menghimbau anggotanya, jadi jangan dulu berkeluarga keluar rumah ya Teh ya. Iya, boleh sih kalau misalkan berkumpul, tapi jangan berkumpul di pinggir jalan lah gitu. Jangan rame-rame.
Kalau sama keluarga sih Bersih-bersih. gak apa-apa gitu. Heeh. Oke. Soalnya kalau di pinggir jalan ntar takutnya pas pembagian sembako dapat gitu ya teh. Oh, Bisa gak apa-apa itu. Jadi lagi. hitung-hitung berhadiah. Oke, Itu jadi buat boleh. teman-teman semua, ini teh ya sebelum masuk ke pertanyaan nih, saya mau Ya, ngenalin dulu nih untuk Teh Vera sendiri. Nama lengkapnya adalah Vera Sophia Lutfianti. Nama ya. panggilannya Vera. Vera aja, Jadi Vera selain aja. jadi Vera ini selain dikenal juga sebagai Ketua Paguyuban Otomotif Kabupaten Tasikmalaya, juga beliau ini aktif sebagai pemain futsal, benar teh? Iya benar. Balikan katanya juga Instagram, Iya. ya. Terus juga TikTok Apa lagi? juga, Top apa? betul? Top Kalau ada apa? yang salah, kalau dikoreksi Top apa teh. dulu? Pemain TikTok, Oh, ya. enggak juga. Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak. Jangan sampai saya liatin salah satu arsip TikTok teteh ini. Ah, itu mah kan cuman mengoleksi, tapi Koreksi. bukan gitu. Oke, Iya. siap. Boleh main Terus TikTok, juga tapi asalkan jangan sampai alay gitu. Namanya Jangan juga sampai alay. wanita. Iya. terus juga teteh ini selain itu juga sebagai YouTuber ya teh? Banyak sih. Masa harus satu-satu di Oh jangan. bilang-bilang. Ntar penuh nih. Yang tahu aja deh, yang tahu aja. Iya. Yang tahu Soalnya aja. saya juga udah Nanti ngecek berurusan. teteh ini juga baru aktif untuk buat channel YouTube ya teh. Ya, itu lagi berjalan sih. Oke, Lagi berjalan. berjalan. Terus juga selain itu teteh ini katanya aktif di berbagai organisasi. Iya. Nah itu apa aja teh? Organisasi yang sekarang lagi digelutin nih sebelum nanti kita fokus ke POKT. Ada eksternal, ada internal sih sebenarnya. Oke, internal dulu deh. Internal, pokoknya harus satu-satu nih. Enggak, Satu-satu. maksudnya yang paling jadi andalan ya, yang paling jadi kebanggaan. Paling saya aktif di IMI, ke-1 di IMI, kedua di PRKI, Pergerakan Relawan Kemanusiaan dan Lingkungan Indonesia. Terus saya juga aktif di LPHBI, Lembaga Hak Buruh Perjuangan Indonesia. Terus aktif juga di futsal. Kebenaran kan di futsal saya itu jadi manajernya gitu. Oh, sekarang jadi atletnya juga nggak teh? Dulu pernah jadi atlet, cuman dulu Sekarang sebelum apa namanya? Sebelum naik kiloan. Oh, Sebelum naik kiloan. oke. Sebelum naik kiloan. Oke, terus Asli. tadi itu internal. Kalau eksternalnya apa aja teh? Eksternalnya banyak sih. Masa harus disebutin? Enggak. Dua deh, dua. Eksternalnya Ini lupa saking kebanyakannya. Jadi apa nih, saking banyaknya ini organisasi eksternal internal sampai lupa. Dua doang juga. asli ya kan itu udah ditulisin ya, udah dituliskan ya. Enggak. Udah Ini dikasihin semuanya. aja. Jadi gini aja. Di PRKI, di IMI, di PMII, di komunitas kebangsaan, di Kapten, di apa lagi ya? Banyak sih. Banyak. Masa harus satu-satu? Enggak. Lupa. Pertanyaannya itu gimana cara menyesuaikan? Ini kan satu orang nih teteh nih. Terus bisa kebagi-bagi dalam berapa macam organisasi gitu, dan itu pun bukan hanya bidang sosial, juga ada di bidang mungkin bidang apa nasionalisme juga kan, terus juga ada bidang apalagi otomotif dan lain-lain. Itu olahraga juga gimana bagi-bagi waktunya? Ya yang penting bisa ngatur waktu lah gitu. Misalkan kan pernah dulu juga sampai bentrok, cuman bisa nyempetin dua-duanya gitu. Pernah juga. Jadi kalau misalkan, terus dulu juga pernah kejadian satu hari itu 4 agenda, tapi alhamdulillah dibagi-bagi aja gitu. Yang penting 4-4-nya bisa gitu. Oke. Luar biasa itu sih, harusnya udah
kiloan udah turun berapa kilo itu teh dalam setahun. Makanya itu nggak turun-turun. Lagian sih pasti pakai motor, coba goes teh goes. Kalau gue Olahraga nggak gitu. nggak mau. Kalau gue capek banget asli. Nanti jadi betis tukang beca. Oke. Oke, jadi itu ya sebatas mengenai Teh Vera. Tadi udah banyak banget sih yang pasti organisasinya. Oke, masuk ke pertanyaan aja. Jadi buat teman-teman yang udah gabung, kalau misalnya mau nanya, boleh langsung ditulis aja di kolom komentar. Ini soalnya kayaknya belum ada yang nanya nih ya. Oh ada nih, mau di knalpot yang aman. Itu oke nanti. Kata yang mau di knalpot. Ini katanya juga yang pasti paham betul ya Teh kayaknya tentang otomotif, modif, aksesoris dan lain-lain. Insya Allah sih. Oke, oh ini. Tapi Katanya dapat salam katanya dari siapa? dari Yaci, YACI. Ya, Apa itu? Yamaha Aerox Club Indonesia apa ya? dari PWPW. Iya. Okay. Kayak motor semacam motor Aerox. Aerox ya. Iya, Oke, mantap. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja Teh. Itu kan tadi udah banyak tuh organisasi, itu juga kegiatan. Grogi nih mau ditanyain apa? Nggak boleh tanyain tanggal nikah. Aduh, jangan ke situ lah. Oke, nih buat teman-teman yang tahu. Oke, pertanyaan pertama Teh. Teteh jomblo nggak Teh? Jomblo. Wah, nanya itu. Jomblo. Serius nih, jomblo. Oke, jadi buat para cowok yang udah gabung, Teh jomblo. Oke. Apa ya? Open DM di akun Teh Vera. No. Nih, pertama Teh. Ini awal mulanya bisa suka sama otomotif tuh gimana? Awal mulanya suka otomotif. Panjang lebar nih. Ya, nggak apa-apa. Kita malah mingguan ini kok. Jadi gimana? Awal mulanya itu tertarik sama otomotif itu apa ya namanya? Karena emang dari dulu juga Vera itu suka sama otomotif. Waktu 2016 pertama itu. 2016 itu saya masuk baru lulus SMA. Oh, Teteh berarti waktu yang masih SMA mah ya masih adem-adem aja gitu ya? Bukan, pas kuliah masuk. Iya, berarti lulus SMA masuk kuliah itu udah mulai suka tuh sama otomotif. Oh, berarti sebelumnya nggak biasa aja gitu? Jadi dibonceng-bonceng aja gitu, nggak suka riding gitu? Sih. Emang jiwanya udah jiwa pengen terjun ke otomotif gitu. Oh, ini lebih ke otomotifnya itu ke modifikasi, ke balapan, atau hanya kolektor, atau gimana Teh? Apaan kolektor? Bisa jadi, makanya yang mana nih? Apa semuanya dibabat? Hampir semuanya sih, termasuk kolektor enggak? Kolektor enggak? Oke, berarti sekarang yang dipunya nih, atau enggak yang sering dipakai, atau yang jadi favorit banget, motor apa? Motor banyak sih favorit. Oke, yang dipakai dipunya ada. Yang dipakai motor X-Ride, motor Benelli. Itu. Dua. Itu. Terus yang Ninja yang 2,5? Itu punya kakak. Oh, punya kakak. Tapi itu kayaknya yang jadi trending banget. Maksudnya yang paling di up tuh itu ya kayak di YouTube, terus juga di IG yang baru di upload. Yang mana? Yang merah? Yang merah apa yang hijau? Yang merah. Yang merah itu waktu itu kebetulan lagi endorse motor. Yang itu mah. Oh. Di endorse motor? Maksudnya di endorse motor nih? Ini baru denger nih. Motor di endorse untuk diapain gitu maksudnya? Ini jadi gini. Gimana? Jadi gini. Maksud endorse motor itu, jadi kan si motor itu kan habis dimodifikasi, habis dipercantik lah, diperganteng gitu. Nah, dari situlah di endorse sama Vera. Kebetulan kan Vera aktifnya di bidang motor gitu. Jadi banyak pasti mungkin kalau di endorse sama Vera banyak yang tertarik kalau di permotoran gitu. Oke. Jadi waktu itu di endorse-nya cuman kayak untuk pakai gitu terus dibikin video dan lain-lain terus diupload gitu.
Gitu. Seperti gitu. Gitu aja. Oke. Oke. Selain di endorse motor yang Ninja, yang Kawasaki Ninja Endo setengah itu, apalagi yang pernah endorse motor? Atau otomotif lainnya? Bisa aja kan mobil kan masuk otomotif. Tahu kalau mobil waktu itu mau, cuman belum ini sih, belum apa namanya ya, belum ada mobilnya. Jadi kan pernah gini, dulu disuruh endorsein yang disuruh apa namanya tuh, mobil biar mengkilat gitu. Oh iya. Kayak kan itu lagi booming kan. Cuman itu kan waktu itu agak dibawa dulu. Cuma nantilah, insyaallah. Oke, siap. Terus jadi sekarang yang Teteh ini terhimpun dalam komunitas motor apa aja? Apakah hanya semuanya? 1, 2? Iya, semuanya. Jadi maksudnya di ruang lingkup POKT gitu. Kalau POKT kan jadi ketua nih, jelas kan? Ya. Jadi ketua. Oh, jadi selain itu. Iya, selain itu. Selain itu, Vera waktu itu masuk ke motor komunitas X-Ride ya, X-Ride. X-Ride waktu 2016 itu pas pertama kan langsung masuk X-Ride dulu. Nah, waktu itu dari situ lalu kan mencalonkan menjadi ketua paguyuban. Nah, iya. Motor NMAX. Terus? Langsung ke motor NMAX. Nah, sekarang netap di motor NMAX. Oke, di motor NMAX. Di komunitas motor NMAX ini sebagai apa teh? Sebagai anggota sih. Gak mau berbelit-belit jadi ketua lagi, jadi sekjen, gak mau lah, liar. Oke, sekarang kita ulik nih POKT-nya nih. POKT itu komunitas apa? Bergerak di bidang apa? Mungkin buat teman-teman ada yang baru tahu. Terus juga itu sejarahnya deh, boleh deh diceritain. POKT itu ya mungkin bisa disebut POKT itu adalah sebuah wadah sebuah perkumpulan klub motor yang ada di kabupaten. Jadi POKT itu merangkul semua merangkul yang ada di Kabupaten Tasikmalaya gitu. Jadi kan Vera juga apa namanya bermitra juga sama polisi. Jadi koordinasi sama polisi juga gitu. Berarti si POKT ini sudah terdaftar di kepolisian deh? Udah. Oke. Berarti kalau misalkan ya kayak misalkan kita ambil contoh yang misalkan gitu ya, kalau motor NMAX aja. Nah kalau misalkan Aerox aja. Nah kalau POKT ini NMAX, Aerox, kalau misalkan ada Bison atau apa dan lain semua masuk. Ya semua ada. Ya semua ada. Jadi ada Alparian, ada yang per grup. Misalkan ada X-Ride semua, ada NMAX semua, ada Alparian semua. Jadi Alparian itu campuran, ada yang motor NMAX, ada yang motor Aerox, ada yang motor CB, jadi campuran kalau misalkan Alparian. Cuman itu beda-beda nama-nama klubnya gitu. Tapi yang ketika udah di POKT mah semua jadi POKT gitu ya teh? Iya. Nah, terus ini awal mulanya tertarik untuk masuk ke POKT ini gitu ya teh? Awal mulanya gimana? Terus juga sampai kepilih gitu, itu kronologisnya kayak gimana? Awal mula tertariknya sih itu yang tadi dibilang pertama. Waktu itu pas pemilihan itu Vera kan dicalonkan sama teman-teman. Tahun berapa itu teh? 2018 sih. Udah 2 tahun. 2 tahun. Terus? Jadi kan waktu itu tertariknya itu kan dari mulai X-Ride, terus bergabung sama POKT juga. Terus waktu itu ceritanya ada pemilihan ketua baru kan. Di 2018 dan itu kan mau nyalonin tapi ragu dulu itu, ragu. Kenapa ragu? Karena saingannya cowok semua gitu ya teh? Atau gimana? Mau nyalonin gimana mau menang gitu. Waktu nyalonin waktu itu saingannya, bukan saingannya sih, calon-calon yang lainnya itu
Ada yang cewek lagi atau cowok sisanya? Cowok semua. Cowok semua. Cowok semua. Mantap. Waktu itu ada 3 calon sama Vera itu. Kalau misalkan ya, masa bakti jadi ketua POKT berapa lama? harusnya sih 3 tahun, cuman zaman Vera sih sekarang 2 tahun. Satu periodenya Berarti itu. bentar lagi pemilihan. Apa itu yang datang? Nih, Vera, ini pemilihan ketua POKT itu biasanya bulan apa? Setiap bulan September. 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 Nanti juga September kan berarti bentar lagi ya. Vera abisnya kan bulan September. Ya, udah lengser September nanti. Siap. Aduh. Iya, oke. Terus ini boleh pas waktu nih. Apa adanya? Nanya aja bro, langsung tulis di kolom komentar. Tuh katanya ada yang pengen naik Benelli Teteh katanya. Hah? Halo? Apa? Halo? Teh, aman? Halo? Ya, aku ngomong? aman. Ya, gak disupport mulu ditanya. Ini kayaknya banyak dari Teteh Vera yang nggak ikhlas kayaknya. Ini di hostin sama saya nih kayaknya. Aduh, gak tahu. Nih, itu tadi ada yang bilang katanya pengen naik Benelli-nya direntalin nggak? Direntalin ya Allah, gak bisa. No rental ini mah. Itu emang kalau di kabupaten atau di Tasik itu teh ada juga komunitas Benelli-nya teh? Belum ada ya, karena mungkin masih hanya orang-orang tertentu ya teh yang punya. Ya bisa bilang gitu sih. Gak juga, tapi gak juga. Oke, gue penasaran nih untuk waktu Teteh punya Benelli itu tahun berapa? Baru tahun 2020. 2020. Belinya berapa belinya? Harganya? Masa harus dibilangin berapa? Ini untuk jadi motivasi aja buat teman-teman kali aja ada yang pengen punya Benelli juga. Beli sih waktu itu beli Benelli itu 30-an. 30-an. Ya. Itu lengkap dong, masa enggak dari lengkap? Orang mana? Dari orang Aring, orang sini dong. Oke. Nah itu untuk harga segitu itu murah apa standar apa mahal? Atau emang pasarnya segitu? Yang pasarannya segitu. Oh, oke. Berarti ini ada yang mau nanya nih katanya, Teh Vera kan ketua paguyuban nih. Nah aku mau nanya apa rencana Teh Vera untuk kemajuan otomotif di Kabupaten Tasikmalaya? Wih mantap banget. Apresiasi nih buat Teh Vera kan ketua paguyuban nih. Apa rencana Teh Vera untuk kemajuan otomotif? Gimana Teh? Bentar ini. Langsung jawab aja. Boleh. Kan gini jadinya sebenarnya sih sebelum pas Vera menjadi ketua paguyuban sih sebenarnya udah ada kemajuan. Kumuir. Terus Teh aman. Halo. Masuk. Cek. Masuk. Ada. Ya. Ada. Jadi kan gini, sebenarnya sih paguyuban otomotif yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu untuk sekarang udah ada kemajuan. Jadi menurut saya pas saya menjabat itu udah ada kemajuan sebenarnya. Nah, jadi setelah Teteh menjabat, apa langkah selanjutnya? Kalau misalkan saya diperpanjang nih ya, kalau saya diperpanjang jadi ketua paguyuban, masih banyak planning sih sebenarnya pengen ngemajuin otomotif yang ada di kabupaten ini. Cuman kan ini waktunya terbatas sampai Desember nih. Tapi sebelum corona itu saya planning mau ngadain
acara event-event San Mori, terus kayak road race gitu kayak gitu. Oke, berarti lebih ke event ya, Teh. Iya. Jadi kalau Terus, di kalau kata kasarnya di kabupaten ini otomotif yang ada di kabupaten ini belum ada gimana ya, kalau cek kasar nama masih keneh aing-aing gitu dah. Jadi Pera itu harus bisa melawan rasa eh, apa harus bisa melawan kondisi itu. oke. Jadi Berarti masih untuk selama 2 egonya tahun pada ini, gede. Teteh, selama 2 tahun Teteh menjabat, apa aja nih katanya yang udah dilakukan untuk kemajuan otomotif Kabupaten Tasikmalaya? Nah waktu itu saya bikin acara event San Mori Merdeka. Nah di San Mori Merdeka itu eh, di dalam event itu saya bikin acara kontes motor seperti itu. Nah kalau dimisalkan saya diperpanjang nanti, kalau dimisalkan rencana itu Amin. rencana itu pengen mewadahi yang masih anak-anak yang masih ugal-ugalan di jalan. Jadi jadi Pera itu pengen bekerja sama sama IMI, Ikatan Motor Indonesia yang ada di kabupaten. Oke, berarti nanti Jadi di kita wadahi, ya. jadi kita wadahi gitu, biar gak ugal-ugalan demi kemajuan otomotif di kabupaten juga gitu, biar menciptakan sebuah atlet. Iya itu kayaknya emang masih banyak sih ya yang suka ugal-ugalan. Terutama kan di kabupaten ini kan lebih apa ya, lebih enak kali ya, Teh, sepi karena kan ya kalau di kabupaten itu untuk jalur-jalur di daerah kabupaten itu. Jadi Ya, memang mungkin sepi. daerah-daerah rawan. Emang masih Iya, iya, sepi di iya. kabupaten itu, cuman meskipun sepi itu ketingkatan apa namanya geng motor masih banyak sebenarnya. Waktu dulu belum ada POKT. Nah, semenjak ada POKT mewadahi klub motor dan klub motor itu dikasih arahan sama POKT, dikasih arahan ini itu biar mendidik lah, biar terkoordinir, dan POKT juga udah koordinasi dan bermitra sama polisi gitu. Jadi biar tahu Jadi kok di lalu lintas itu harus seperti apa gitu. Jangan kalau ada ugal-ugalan. iya, kalau misalnya udah sama polisi, kalau ada macam-macam ada kewenangan tilang aja, ciduk aja gitu ya. Iya. Jadi lah intinya mendidik kalau di POKT itu. Iya, Dan dibully nanti ya mengurangi. kalau nggak bisa dididik ya, Teh. Ya juga sih. Nah, itu di kabupaten masih banyak geng-geng motor. Nah, terus bedanya POKT sama geng-geng motor ini apa dong? Kayak misalkan saya gitu nggak tahu apa-apa. Terus ngebedainnya gimana? Gitu? Apa bedanya? Ngebedain geng motor sama klub motor itu sih sebenarnya gampang. Kalau misalkan geng motor itu yang dinamakan geng motor itu bukan, yang dinamakan klub motor itu harus mempunyai ADART, harus mempunyai Terdaftar. terdaftar juga di kepolisian, terus apa namanya, harus mempunyai surat-suratan, terus apa namanya surat kendaraan maksudnya? surat kendaraan gitu. Kan kalau dimisalkan di POKT itu kalau dimisalkan konvoy kan tertib di jalan. Di jalan harus seperti apa, harus sopan santun. Nah, itu baru yang dinamakannya klub motor. Kalau yang geng motor itu kan maaf ini mah. Jadi kebanyakan geng motor itu kan ugal-ugalan di jalan. Bisa mengakibatkan kecelakaan. Terus tidak mematuhi peraturan lalu lintas juga gitu. Oke. Jadi jelas banget gitu ya Teh, kalau misalkan geng motor mah dia ugal-ugalan, nggak punya surat-surat, misalkan kan surat-surat kendaraan, terus juga dia brutal, anarkis dan lain-lain ketika di jalan. Gitu. Tapi kalau misalkan udah, terus juga dia bodong lah ya kalau misalkan di kendaraan. Makanya kalau misalkan POKT
atau misalkan komunitas-komunitas motor yang resmi itu memang harus terdaftar di kepolisian. Terus juga untuk kendaraannya lengkap, safety riding, kemudian Ya juga harus safety memperhatikan riding. keamanan dan keselamatan juga gitu ya. Oke. Jadi buat yang nonton nih, Kalau kalau geng motor misalnya ada kebanyakan teman-temannya apa? yang masih ada nih, kalau misalnya yang nonton masih ada Kalau geng-geng motoran, udahlah insaf aja lah. Ini waktu yang tepat nih, bulan puasa terutama nih. nah, nggak ada lah kalau misalkan di bulan puasa ini nggak ada. Soalnya ada corona, ada PSBB juga. Terus Jangan salah teh, masih ada aja kan orang yang bandel. Semoga ada aja pasti ada. ada. Cuman belum kelihatan. Belum kelihatan, nggak apa. Yang ya, kayak kejahatan-kejahatan itu ya, semoga nggak ada lah di bulan suci ini, dan juga udah corona, udah PSBB. Itu lebih, kalau misalnya ada meme-meme kayak gitu kan, ini lebih parah nih kayaknya kan. Sebelum kayak itu biasanya katanya tuh ada meme puasa, biasanya kalau bulan Ramadan itu setan-setan katanya kan ya dikekang atau dipelihara atau di ini Iya. sebelum Tapi apa-apa kan kita udah digituin. tapi banyak Puasa masih banyak setan juga. masih banyak. Masih banyak. Taksi nih kayaknya. Terus waktu itu ketika orang tua terutama tahu teteh waktu itu masuk klub motor gitu atau komunitas motor, Orang tua gimana responnya? gimana? Kurang jelas orang tua. Waktu orang tua tahu teteh masuk klub motor, apalagi nih jadi ketua, itu responnya kayak gimana? Orang tua waktu itu pas tahu jadi ketua PKT itu ya alhamdulillah mendukung. Jadi apa ya namanya? Ya orang tua itu tidak melarang gitu. Jadi saya masuk organisasi atau klub apapun selama itu positif, eh, apa namanya, dan bisa menambah pengalaman juga gitu. Respon orang tua sangat baik. Oke, didukung-dukung aja gitu ya teh. Asal jangan ngabisin duit emak aja teh. Agak jelas. Yang nggak boleh tuh katanya ngabisin duit emak gitu ya teh. Cek, cek. Cek, halo, halo teh, teman, halo, halo, teh, halo, Ya, cek, ada, halo, halo. Ya, oke teh. Terus waktu masuk POKT, waktu masuk POKT. selain nama temennya apa aja yang didapat pas teh udah gabung jadi Oh, POKT, gabung di apalagi udah POKT. kepilih jadi Apa gajah ulangi. Uplop. ketika teteh udah masuk POKT itu apa aja sih ya manfaat yang teteh dapat selain nambah teman gitu? Setelah masuk POKT apa saja yang Iya, manfaatnya yang didapat sama teteh. tempatnya? Ya. Ya, mungkin banyak banyak apa memperbanyak teman juga. Terus apa ya namanya? Jadi kalau menurut saya sih sendiri yang didapat di POKT itu seperti teman, terus dan bagaimana cara apa namanya kita kan dengan ketua, dengan anggota, dan apa namanya dan di POKT itu hampir laki-laki semua. Jadi apa ya namanya masih banyak nilai-nilai
Halo, Halo? halo, Oke, sorry ya, ada gangguan. halo, gangguan. Apa mana tadi? Iya, iya, iya. Katanya selain ini, selain nambah teman juga nambah pengalaman dan katanya kalau banyak cowok emang kenapa teh? Apa jadi rentan gitu buat cewek? Enggak juga sih, enggak juga. Jadi kan Juga. kan kebanyakan laki-laki dan masih banyak juga nilai-nilai plusnya yang Aha. bisa saya dapatkan gitu di POKT. Dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Wes, mantep. Terus, gitu. The Terus best, pokoknya ini ketua. Terus juga emang kegiatan POKT apa aja teh? Selain touring, selain riding, selain ngumpul apa touring. aja? Eh, kalau dimisalkan selain touring itu kemarin kemarin kan bikin acara San Mori waktu itu San Mori, Mhm, terus event-event apalagi kalau bulan puasa kan, kalau setiap tahun kan mhm. POKT suka apa namanya ikut apa bikin Bagi-bagi takjil. acara pesantren kilat. Oh, jadi anggota POKT harus ikut tuh pesantren kilat. Iya, ya harus, soalnya setahun sekali, Berapa hari? Berapa hari? setiap setiap bulan Ramadan. Selama 30 hari? Selama 30 hari enggak puasa enggak maksudnya? enggak 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 cuman 2 hari 1 malam. Oh, oke. Itu biasanya di hari awal pertama Enggak puasa. apa Itu di awal pertama puasa atau tepatnya di tanggal berapa pesantren kilatnya? apa gak jelas ulangi. Cek. Itu Cek untuk kegiatan pesantren kilatnya itu di awal puasa, di tengah atau di akhir? di akhir, jadi seminggu sebelum sebelum Lebaran. Oke. Berarti sekarang dong. Mm-mm. Terus gimana? Kalau misalkan saya mau ikut, boleh nggak teh? Ada teman-teman nih yang mau ikut Mm. gabung gitu, Boleh boleh nggak? bisa, boleh, cuman kan Kemana? sekarang Lokasinya? kondisinya jadi gini, kalau 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 dimisalkan ngomongin lokasi, itu Mhm. lokasinya kita setiap tahun berbeda-beda. Jadi mau di pesantren Oh. mana, mau pesantren mana, kita apa minta izin dulu sama pesantrennya, baru bisa Mhm. di situ gitu. Cuman kan sekarang lagi Oke. ada corona kan jangan kumpul-kumpulan gitu. Iya, iya, iya sih Ngedain acara benar-benar. juga susah. Oh. Itu ada yang nanya katanya, Yuda Lisi Make Up. Kalau saya ikut full motor bisa daftar ke Teteh nggak? Ke POKT? Bisa, 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 Bisa ya? Lewat DM aja ya? bisa. DM Bisa. aja. Ya, DM. DM guys. Kalau misalkan Teteh Vera juga mau DM nyantumin guys. WA-nya nih. Teh, emang kalau POKT terus POKT pernah touring kemana aja nih? Kalau POKT sih baru touring 1 kali. Itu juga Mhm. sambil apa namanya? Sambil eh, nyari tempat buat santunan gitu. Tapi waktu Oh, itu kita touring ke Cipatujah, touring apa namanya? Sambil baksos. Sambil baksos waktu itu. oh. Cuman jadi gini, Kapan itu Teh? kalau di PO apa? Terakhir kapan itu? Waktu itu sih waktu ada kejadian musibah di Tasik Selatan. Iya, 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 iya. Jadi jadi gini, kalau di POKT itu Mhm. eh bukan bukan POKT yang mengadakan. Kan POKT itu paguyuban ya. Iya. Jadi yang seharusnya mengadakan itu klub-klub. Jadi POKT hanya mensupport dan membantu klub Mhm. yang ada di naungannya gitu. Sebenarnya gitu, seperti Oh, itu. siap. Berarti masing-masing dari klub itu yang ngadain acara terus ya ke POKT mah kayak ngundang aja gitu ya Teh? Iya gitu. Seharusnya seperti itu. Oke. Hmm. Terus nih Teh, kalau misalkan orang-orang tuh berstigma, kenapa ya? Kalau misalkan ada cewek ikut gabung klub motor itu kayaknya stigma Stigma pandangan orang-orang tuh kayaknya udah buruk aja tuh. Gimana cara ngerubahnya menurut Teteh? di stigma negatif. Mhm. Jadi pertanyaan itu tadi cara mengubah stigma negatif gitu ya. Iya, iya, iya. Oh, jadi
cara mengubah stigma negatifnya itu ya apa ya namanya? Ya kadang masyarakat terutama masyarakat awam apa namanya? Orang-orang yang ingin masuk ke dunia otomotif terus kadang punya pemikiran negatif gitu. Kebanyakan ya seperti itu. Ada yang berpikiran anarkis, ada yang berpikiran radikal, ugal-ugalan, terus apa namanya? Terus di jalan tidak mentaati peraturan lalu lintas, terus apa yang namanya? Dan saya itu lakukan dengan langsung gitu, langsung ke lapangan, turun ke lapangan ke jalan. Jadi apa namanya? Mengubah stigma jadi mengubah stigma negatif menjadi positif gitu. Jadi dengan diberikan penjelasan yang benar, terus diberikan bukti yang kuat gitu, sehingga apa namanya sehingga Jadi stigma orang-orang tuh jadi pandangan masyarakat langsung itu gitu. jadi pandangan masyarakat itu akan berubah gitu sedikit demi sedikit. Terus seiring berjalannya waktu masyarakat pun siap menerima klub-klub motor gitu. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah pandangan masyarakat itu positif. Berarti emang untuk merubah pandangan orang lain gitu ya, untuk orang yang masuk ke klub motor, ini biasanya cewek atau cowok tuh yang biasanya masuk klub motor udah dapat pandangan beda itu, ya kita buktikan langsung aja gitu ya Teh. Kita buktikan langsung untuk apa aja yang kita lakukan di bersama dengan teman-teman di klub motor atau komunitas motor itu. Mantap Teh. Terus untuk Teteh nih berarti suka dukanya nih ketika menjadi ketua PO, suka dukanya apa aja? Suka dukanya ini Teh. Iya. Sebutin aja Teh. Curhat. Apa ya suka dukanya? Suka dukanya sih apa ya? Yang saya apa ya? Ya suka dukanya yang saya rasakan banyak. Tapi apa ya? Saya belum pernah mengeluh sih sebenarnya. Jadi belum pernah mengeluh apa yang saya lakukan, terus yang saya jalani, yang saya koordinasikan karena itu semua sebagian dari hobi saya gitu. Dan saya pun apa ya namanya tuh, dan saya pun senang gitu melakukan hal seperti itu, hal tersebut lah intinya. Oke, berarti emang karena memang hobi juga kesenangan, jadinya dilakukannya juga dengan senang hati dan tanpa keberatan gitu ya Teh. Enjoy aja gitu kan. Enjoy aja. Sesuai karena berarti emang passionnya Teteh di situ. Mungkin. Mantap banget. Terus kalau di tengah pandemi COVID-19 ini, POKT ngelakuin kegiatan apa aja selama pandemi ini? Apa? Selama kegiatan ya kegiatan waktu kemarin itu kami mengadakan bagi-bagi sembako ya Teh? Bagi-bagi sembako sama bagi-bagi masker dan hand sanitizer. Kemarin itu kita melakukan sosial itu waktu corona. Dan kebetulan video liputannya juga udah diupload ya Teh ya, di IG-nya POKT Tasikmalaya sama di IG Teteh juga ada ya Teh? Apanya? Untuk kegiatan waktu itu yang bagi-bagi sembako waktu itu? Ada. Oke. Untuk kesan-pesan nih Teh yang mau disampaikan buat teman-teman yang udah nonton nih, terutama mungkin ada yang ingin keluh kesah kepada pemerintah misalkan, atau enggak kepada iya, maksudnya apa aja lah, boleh unek-unek kalau misalkan Teteh tuh ini pengennya tuh kayak gini gitu. Ini kan karena kita Gentra Priangan mungkin bisa jadi sebagai jembatan gitu untuk penyampaian informasi dari Teteh gitu, selaku mewakili POKT.
Gimana mah? Maksudnya gimana? Maksudnya? Kesan pesan deh untuk apa ya? Misalkan Udah buat le, teman-teman nih mau ngajak atau udah aja gini misalkan aja. mau Kesan pesan buat para yo milenial aja ya. boleh Nah, atau kebab ya boleh deh boleh. Ya udah boleh bilang berarti ke saya juga gitu. Oke, boleh. buat para milenial aja. Kirain mau Oh, nanyain kenapa cewek masuk klub salah gitu. iya, ya itu makanya tadi yang stigma itu teh Oh, sebenarnya. Soalnya itu tuh biasanya kayak gitu. Kalau orang hmm, tahu, weh masuk klub motor nih Teh Vera, wah jangan-jangan cuma jadi sebagai pemanis tapi doang. Wah jangan-jangan cuman gitu doang ya, macam-macam lah. Emang pandangan Teteh kayak gimana gitu nah. iya, Sekaligus aja mm, curhatin aja. iya kan kebanyakan kan gini. Kalau misalkan banyakan yang ngomong cewek masuk klub motor gini gitu katanya gitu ya.